ya. Ya siapa tahu juga ada yang ikut serta ini para kepala sekolah, ada kemungkinan ya, serta Iya, Pak. tentunya para siswa-siswi ya, SMA, SMK, mungkin MA ya, Iya, Pak. di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana yang telah dijadwalkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama-sama bisa hadir ya walaupun saat ini secara virtual ya dalam kegiatan Foodcast Career Day ya MGBK Babel 2001 yang Iya. dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Sungai Liat ya. Iya, bertempat Ya. di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Oh, yang bertempat ya MGK yang Iya. diadakan oleh MGBK Babel GBK ya. Babel, Yang iya. bertempat di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Tak lupa Iya. salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, serta adik-adik siswa-siswi sekalian, ini merupakan kesempatan yang luar biasa ya. Kita bisa secara bersama-sama hadir ya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya berkaitan dengan informasi tentang UBB. Kita tahu bahwa UBB merupakan satu-satunya universitas, bukan perguruan tinggi ya, satu-satunya universitas negeri. Kalau perguruan tinggi kan ada yang lain ya. Satu-satunya universitas negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini terdiri dari 20 program studi. Program universitas ini berdiri pada tanggal 12 April 2006 ya dan dinegerikan pada tanggal 19 November tahun 2010. Artinya kalau sejak berdiri ini sudah akan memasuki usia yang ke-15 tahun ya karena nanti tanggal 12 April 2 bulan lagi itu akan ada acara Dies Natalis yang ke-15. Nah, kalau sejak dinegerikan berarti 2010 berarti baru 11 tahun ya. Ini. Nah, dalam perkembangannya Universitas Bangka Belitung saat ini tadi seperti disampaikan memiliki 20 program studi dan saat ini secara institusi ini sudah teragreditasi B ya sejak 2 tahun lalu ya sehingga dengan teragreditasi B ini pun kita diberikan kesempatan ya artinya dalam rangka misalnya pendirian nantinya prodi kedokteran yang saat ini memang lagi dalam proses ya prodi kedokteran. Nah, kemudian saat ini 20 program studi ini dinaungi oleh 5 fakultas. Yang pertama itu Fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di dalamnya ada prodi Sasing, Sastra Inggris, kemudian ada prodi Sosiologi dan prodi atau program studi ya, prodi Ilmu Politik. Di Fakultas Hukum memang hanya ada satu prodi yaitu Ilmu Hukum. Kemudian di Fakultas Ekonomi itu ada akuntansi, manajemen, kemudian program studi ekonomi sendiri. Kemudian di Fakultas Teknik ini ada 7 program studi yaitu teknik sipil, teknik tambang, kemudian teknik mesin, kemudian teknik elektro. Ditambah ada 3 program studi MIPA yang terkait dengan katakanlah bidang MIPA-nya yang saat ini tetap masih bernaung di bawah Fakultas Teknik. Itu ada prodi matematika, prodi fisika, prodi kimia. Kemudian di Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi itu ada prodi agroteknologi, agribisnis, kemudian ada biologi, kemudian ada aquakultur, selanjutnya manajemen sumber daya perairan, ilmu kelautan, ya. Nah, jadi di sini ada 6 prodi kalau di Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi dan mayoritas ini sudah akreditasi B ya. Kita berharap memang kedepannya akreditasinya akan meningkat lagi ya walaupun memang ada beberapa prodi baru yang saat ini masih C tapi sekarang dalam proses menaikkan tingkat akreditasinya. Nah, kemudian banyak hal sebenarnya yang ada di UBB. Kita ada 3 jalur untuk masuk ke UBB ya. Itu ada jalur SMPTN yang saat ini sedang berlangsung, kemudian ada SBMPTN dan selanjutnya nanti ada jalur SMMPTN atau jalur mandiri, tetapi ini nanti juga kita akan bekerja sama dengan BKSPTN wilayah Barat. Nah, saat ini peringkat UBB ya secara peringkat, misalnya berdasarkan peringkat dikti dari ribuan PTN, dari ribuan perguruan tinggi yang ada, UBB saat ini berada di peringkat 220 ya. Kemudian
dari berbagai hal yang lain, misalnya dari penelitian, saat ini di penelitian kita sudah masuk ke klaster apa namanya media ya. Artinya apa? Kita saat ini bukan lagi kalau dulunya kan kita termasuk klaster binaan, tetapi sekarang sudah meningkat. Kemudian juga ada berbagai prestasi-prestasi yang lain ya yang bukan hanya skala saat ini misalnya di bidang PKM kemarin jadi pekan kreativitas mahasiswa. Saat ini kita kalau di bidang PKM yang terbanyak misalnya dibiayai oleh pusat itu kita merupakan yang tertinggi di Sumatera ya dan peringkat 18 secara nasional ya dan tentunya juga berbagai kegiatan yang lain. Nah, untuk kegiatan mahasiswa di samping akademik ya kita saat ini juga ada namanya BEM fakultas, BEM universitas, kemudian ada juga UKM yang ada 14 UKM. Mungkin nanti kita lebih banyak bincang-bincangnya ya. Sebenarnya kalau mau yang disampaikan ini banyak sekali ya. Saat ini pun kita sedang melaksanakan program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga pada saat ini ada 85 mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang kuliah di UBB walaupun secara virtual ya. Ini ada 20 perguruan tinggi negeri lainnya yang saat ini pada semester ini juga kuliah di UBB. Artinya apa? Pada era sekarang ini tidak harus ya, tidak harus kita kuliah misalnya di UBB tidak bisa kuliah yang lain. Ini bisa saat ini ya. Ini karena mahasiswa kita pun ada 60 yang saat ini juga mengambil mata kuliahnya di perguruan tinggi yang lain yang ada di BKSPTN wilayah Barat yang meliputi Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa Barat, ya, termasuk IPB dan lain-lain. Mungkin ini sebagai pengantar saja, nanti kita mungkin lebih luasnya kita akan bincang-bincang saja tadi seperti disampaikan ya oleh moderator ya atau hostnya ya. Oke. Mungkin itu saja sementara. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sebelumnya barangkali tadi lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dina Wulandari. Oh, Dina. Iya Pak, Dina Wulandari, guru BK SMA Negeri 1 Kelapa. Hai, SMA Negeri 1 Kelapa. Ya. Iya Pak, guru BK juga. Barangkali ada juga di sini para peserta dari SMA Negeri 1 Kelapa. Ya Pak, jadi bincang-bincang kita kali ini saya akan pakai sistem statement. Jadi saya akan memberikan pernyataan, Bapak nanti akan menjawab benar atau salah, namun ditambahkan juga dengan penjelasan yang lebih lengkapnya. Baik, insya Allah. Ya. Oke Pak, baiklah kita mulai dengan 5 statement dari saya. Yang pertama, kuliah di UBB itu mahal. Benar atau tidak Pak? Tidak. Tidak. Karena terbukti ya. Jadi apa namanya kita itu termasuk yang terendah dari sisi OKT dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain di Indonesia. Kemudian di UBB itu kan nggak harus ini, karena saat ini kita misalnya tahun ini saja itu nanti kita akan mendapatkan jatah biasanya sekitar 420 mahasiswa yang masuk itu akan mendapatkan beasiswa. Misalnya kita menerima sekitar tahun ini akan menerima 1.465 mahasiswa lewat 3 jalur, tetapi yang akan mendapatkan beasiswa itu biasanya sekitar 40% ya. Tentunya samping beasiswa KIP kuliah saat ini yang tadinya bernama bidik misi, sekarang ini menjadi beasiswa KIP kuliah ya. Ini akan banyak sekali biasanya yang mendapatkan itu. Ya mungkin itu ya. Oke. Kalau dari sistem UKT-nya sendiri Pak, tadi kan terendah. Kan yang saya tahu kalau di kampus-kampus itu ada tingkatan UKT. Nah, barangkali bisa dijelaskan Pak tingkatan UKT di UBB? UKT di UBB itu ada 6 golongan. UKT 1 itu hanya 500.000 untuk satu semester. Ya. Per satu semester loh ini, bukan per bulan. Ya. Mungkin bisa jadi kalau satu semester ini lebih, bahkan ada TK lebih mahal, SD ada yang lebih mahal, ya. Ya. Nah, jadi UKT 1-nya itu 500.000, kemudian UKT 2 itu 1 juta, UKT 3 itu sekitar 2.500.000, UKT 4 3.125.000, UKT 5 3.750.000 dan UKT 6 4.375.000. Ya, itu. Oke, jadi range-nya dari 500.000 sampai 4 jutaan gitu ya, Pak? 4.375 ya. Oke, itu tergantung pendapatan orang tua masing-masing.
Ya, ini Iya. tergantung dari pendapatan orang tua dan penilaian-penilaian yang lainnya secara komprehensif. Tapi Oh, kalau seandainya siswa itu sebenarnya sudah memiliki KIP kuliah, ya, itu biasanya itu udah otomatis nanti akan mendapatkan beasiswa bidik misi. Yang belum pun itu tetap bisa mengajukan. Nanti kan ada yang namanya verifikasi dan hal yang lainnya. Jadi tidak ada alasan misalnya tidak melanjutkan pendidikan perguruan tinggi itu karena alasan ekonomi seharusnya. iya, betul sekali ya. Nah, Ya. jadi kuliah di UBB itu mahal, berarti itu hoax ya, Pak? Ya, gitulah. Oh ya, jadi kan sudah ada banyak KIP kuliah, beasiswa yang lain juga, dan juga kalaupun bayar UKT-nya itu ada 6 tingkat, jadi Enam mulai dari tingkat. 500 Ya, hingga 4 jutaan. ya. Iya, oke. Statement kedua, mahasiswa di UBB bukan hanya berasal dari Bangka Belitung, benar atau tidak, Pak? Benar, ya. Saat ini mahasiswa OBB itu terdiri dari 16 provinsi di Indonesia. Itu data yang 16 ada, provinsi. ya. Nah, jadi saat ini yang terbanyak itu di samping dari Bangka Belitung malah dari Sumatera Utara yang jumlahnya mencapai ratusan orang, ya. Mungkin saat ini bisa jadi mencapai sekitar 400-an orang, ya. Itu dari Sumatera Utara 400 sampai 500 orang, ya. Nah, kemudian dari Sumatera Selatan, ya. Dari Sumatera Selatan, kemudian itu dari Jawa. Juga walaupun Jogja kota pelajar, ada mahasiswa UBB itu berasal dari Yogyakarta, ya. Nah, kemudian yang banyak juga itu dari DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini bahkan memberikan beasiswa khusus kepada putra-putrinya yang kuliah di UBB. Ya, jadi semua yang putra-putri daerah dari DKI Jakarta ini yang kuliah di UBB itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah DKI. Nah, kemudian juga dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, ya, dari Sumatera Barat, dari Bengkulu, dari Jambi, ya. Kemudian bahkan ada yang dari ya di kawasan lain. Dulu bahkan sebenarnya pernah ada yang peminat UBB itu sudah mendaftarkan diri itu dari Afrika Selatan, dari Afrika, bukan Afrika Selatan. Wow, Afrika Pada saat itu Selatan. yang milihnya teknik tambang, tetapi setelah kami jelaskan bahwa kita tetap akan menggunakan bahasa Indonesia karena kita belum menggunakan kelas university class, ya, jadi kelas internasional, ya, kelas belum menggunakan itu, sehingga bahasanya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya nggak jadi itu, ya. Jadi artinya bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga sebenarnya peminatnya dari luar, ya, kira seperti itu. Jadi tadi sudah terdiri dari 16 provinsi di luar Bangka Belitung, ya itu. Berarti luar biasa sekali ya, Pak, daya pikat UBB ini. Kalau istilah sekarang itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Ya, Nah, mungkin karena selama ini syukur alhamdulillah MG BK Bubble ini bisa memfasilitasi ya. juga kegiatan ini karena selama ini mungkin banyak informasi-informasi itu yang tidak tahu, ya, yang Oh, tidak ya. diketahui secara umum, ya. Ya. Lumayan ya, Pak, 16 provinsi dari Afrika Ya. Selatan datang. Ya, Nah, Afrika Selatan sih nggak jadi karena dia menginginkan iya, pendidikan ini, ya, pernah itu. tapi terpikat oleh Ya, UBB gitu ya, Pak. ya. Nah, kan banyak nih Pak saingan mahasiswa bubble sendiri. Nah, kira-kira ada kuota khusus nggak sih Pak untuk siswa-siswi asli Bangka Belitung? Kan saingannya dari 16 provinsi, dari Jawa, dari Sumut, dari DKI, bahkan dari Afrika Selatan juga. Kira-kira ada nggak Pak? Ya, ini kan tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan ada kota-kota khusus untuk daerah karena ini sifatnya nasional. Tetapi nanti kan ini kan ada beberapa kesempatan, ya, ada beberapa kesempatan. Misalnya sekarang ini kan di jalur SMPTN, kemudian ada di jalur SBMPTN. SBMPTN itu nanti akan melalui UTBK tentunya, kan, ada proses ujian tulis berbasis komputer. Ya, kalau SMPTN kan, nah ini mungkin diingatkan kepada para siswa-siswinya, SMPTN ini kan sampai tanggal 24, ya. Berarti besok terakhir. Ini jangan sampai lupa, ya. Iya, Karena finalisasi ya. ya, kemudian UTBK itu nanti sudah akan dimulai dan akan melaksanakan ujian. SBMPTN itu udah mulai gelombang satunya itu 12 April itu sudah ujian, udah UTBK, ya. Itu juga diingat, ya, berarti pendaftarannya kan sebelumnya. Itu jangan sampai terlewat. Nah, kemudian sebenarnya setelah itu ada jalur yang menginikan jalur SMPTN. Ini jalur mandiri. Tapi masalahnya sekarang jalur mandiri pun bukan UBB tidak melaksanakan sendiri. Artinya yang dari luar pun masih tetap bisa masuk ke UBB, ya, karena kita bekerjasama dengan 16 atau 18, ya, BKSPTN wilayah Barat itu melaksanakan ujian secara bersama. Artinya misalnya dalam pelaksanaan ujian nanti soal-soalnya tetap terpusat, pemeriksaannya tetap di Unsia kalau tahun kemarin, ya, di Unsia Banda Aceh, ya. Artinya itu juga secara bersama-sama. Nah, ini malah saya agak khawatir kalau melihat tren yang ada berdasarkan nilai-nilai yang ada dan juga peminat-peminat yang luar biasa sekarang dari luar daerah. Kalau seandainya misalnya
putra-putri kita tidak siap, artinya tidak mempersiapkan secara dini dalam mengikuti tes. Artinya kadang-kadang mungkin sekedar ikut-ikutan saja ya tanpa belajar. Ini khawatirnya ini akan kalah bersaing untuk apalagi untuk kedepannya ya. Nah, sehingga saya berharap memang ini benar-benar dicermati, benar-benar harus dipersiapkan sejauh mungkin ya, benar-benar dipersiapkan ya, dalam rangka terutama nanti saat SBMPTN. Kalau SBMPTN ini kan udah jelas didasarkan atas nilai raport misalnya ya, kan sistem undangan seperti itu. Mungkin itu. Oh ya, berarti disamaratakan ya Pak. Jadi tidak ada kuota khusus. Tidak banyak yang berpikir istilahnya lah ku budak Bangka pasti dapat di UBB. Jadi tidak ya Pak, jadi bersaing secara gentle lah, secara sama rata. Betul. Oke. Nah kalau untuk kuota SNMPTN dan SBMPTN-nya sendiri seperti apa Pak? Kalau di UBB kan ada 3 jalur Pak, ada jalur SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri. Kira-kira kuotanya seperti apa? Oh ya, jadi kuota di SMPTN itu karena memang ini kita berdasarkan ketentuan dari pusat ya, berasal dari ketentuan dari Kemendikbud, Dirjen Dikti. Nah, SMPTN itu minimal itu 20% ya. 20% artinya 20% dari 1.465 yang akan kita terima pada tahun ini itu lewat jalur SMPTN. Kemudian minimal 40%-nya itu lewat jalur SBMPTN yang nanti tesnya melalui UTBK. Nah, kemudian maksimal itu lewat jalur SNMPTN atau jalur mandiri ya, itu maksimal ya, gitu. Oke, kita lanjut ke statement yang ketiga ya, Pak. Ya. Banyak jurusan atau prodi di UBB akreditasinya masih C, benar atau tidak, Pak? Sebagian besar, sekarang ini kan ada 20 prodi. 14 prodi itu sudah akreditasi B. Artinya kalau dilihat sudah akreditasi B ya, Pak? Mayoritasnya sudah B. Tinggal yang belum itu kan merupakan prodi-prodi baru. Prodi baru kan nggak bisa ya, nggak bisa langsung. Bahkan sebenarnya prodi baru seperti matematika ini sudah B ya. Nah, jadi ada 4 lagi yang kita upayakan dalam waktu dekat itu sudah B. Artinya apa? Saat mahasiswa ini masuk misalnya tahun ini atau nanti lulusnya pun sudah B ini ya, diharapkan seperti itu. Jadi kalau bahkan ini kan akreditasi kan ada juga akreditasi institusi ya, namanya IPT. IPT pun kita sudah B ya, IPT sudah B, dan akreditasi prodinya tadi dikatakan bahwa sebagian besarnya 14 prodi itu sudah B ya, atau yang baik sekali ya, kayak gitu, seperti itu. Oke, nah lanjut ke statement selanjutnya. Prestasi mahasiswa UBB hanya sebatas Bangka Belitung, benar atau tidak, Pak? Ya, ini yang sangat keliru sekali ya. Bahkan tadi disampaikan bahwa prestasi kita itu misalnya ya berbagai kemarin pernah mendapatkan silver medali yang dari kegiatan yang diadakan oleh yang di Jepang ya, di Jepang. Ya, di Jepang. Ini jadi prestasinya itu sudah merupakan prestasi internasional ya, bukan lagi prestasi apalagi lokal. Kalau lokal ini biasanya memang UBB sering sekali ya kan, tapi kita sekarang mikirnya bukan lagi secara lokal tetapi secara nasional. Misalnya di sini udah jelas ini ada pertukaran mahasiswa Indonesia Australia, itu selalu biasanya mahasiswa UBB. Kemudian juara 1 nasional ini dalam rangka bisnis plan. Kemudian ada juara 1 debat ya. Kemudian juara 3 NUDC 2019. Ini nasional semua ya. Nah, bahkan kemarin misalnya di Pekan Kreativitas Mahasiswa itu kita berhasil ya, itu tadi saya sampaikan ya. Kita bahkan berada di peringkat 18 ya, di peringkat 18 dari yang dibiayai, dari proposal yang dibiayai secara nasional. Nah, kemudian kita 18, maaf ngomongnya, UI sendiri pada saat itu untuk PKM berada di peringkat 28 ya. Luar biasa sekali UBB ya, Pak. Nah, bahkan di Sumatera untuk PKM ini kita kalau dari sisi proposal yang dibiayai itu adalah yang tertinggi setelah UNRI ya, dikatakan dengan UNRI. Iya. Kemarin juga waktu orientasi kampus di SMA Negeri 1 Sungai Liat,
salah satu mahasiswanya datang Pak, jurusan fisika. Dia pernah sampai ke Jepang untuk, saya lupa itu lomba apa. Saya langsung berpikirkan, berarti luar biasa sekali ya UBB, maksudnya bisa sampai menjuarai perlombaan di Jepang itu. Itu jurusan fisika kemarin Pak. Betul. Nah ya, rombongan Abipa. Itu saya sampaikan kemarin. Jadi itu juara satunya ya. Jadi gold medalnya itu di masalah karya ilmiah tingkat nasional yang diadakan di Jepang ya, itu salah satunya. Jadi bukan hanya satu kali itu yang yang prestasi internasionalnya, tetapi ada beberapa hal yang lain ya. Misalnya di sini juga ada ini tadi ya, ada event internasional yang di Jepang tadi itu juara satu gold medal 2020 itu ya. Iya. Itu desain idea invention yang expo yang diadakan Jepang. Bayangkan ya, itu juara satu. Nah, kemudian sini ada juara 2 nasional 2020, kita bukan yang lama-lama, yang baru-baru, karya ilmiah nasional ya. Nah, kemudian juara 3 PKMT ya. Kemudian kemarin misalnya Fakultas Teknik Sipil ya, jurusan Teknik Sipil itu pernah juara 1 juara 3 tingkat nasional rancang jembatan baja itu. Wah, jadi jembatan baja pun waktu itu lombanya diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bahkan nasional selain rancang jembatan ya, itu mahasiswa teknik sipil dan hal yang lainnya ya, itu. Bukan kaleng-kaleng lagi ya Pak, berarti prestasinya. Ya, mungkin kita tidak banyak yang tahu, tidak. Oh iya. Barangkali publikasinya juga kurang ya Pak, maksudnya ya, kan. Makanya kita sekarang berusaha, mungkin nanti bisa dilihat ya. Sekarang kita sebenarnya juga ada di medsos, UBB itu ada di IG-nya, ya nanti coba dibuka. Kemudian ada FB-nya juga. Kemudian ya. UBB juga ada di YouTube-nya. Nah, coba dilihat. Oh, ada YouTube-nya juga. Ya, mungkin nanti bisa dilihat. Oke, bagi siswa-siswa yang tertarik ke UBB, barangkali bisa cari informasi di Instagram, Facebook, dan YouTube-nya. Nah, tadi kan masalah prestasi, Pak. Kalau misalnya soal magang, banyak sekali siswa nanti kalau PKL atau PPL-nya di mana ya, Pak? Banyak sepengetahuan Bapak yang ada di UBB itu seperti apa kalau soal magangnya? Oh iya, sekarang program magang ini merupakan sudah program nasional dan UBB kan udah jelas tergabung di dalamnya. Nah, sebenarnya kalau tidak kondisi COVID ya, jadi sekitar tahun 2019 saat sebelum COVID itu ada 69 mahasiswa UBB yang magang di berbagai kantor ya, instansi di seluruh Indonesia. Jadi magangnya itu ada yang di di Pertamina Jakarta, ada udah jelas yang paling banyak kan di PT Timah kita, kemudian ada yang di Sulawesi, di Perbankan Sulawesi, ada yang di Jogja, itu kita kemarin ada di ada yang di PTPN yang ada di Lampung, kemudian ada di perusahaan semen yang ada di Sumatera Barat. Itu ada di 2019 itu ada 69 mahasiswa kita yang tergabung di dalam program magang bersama BUMN. Nah, bahkan di sini kalau magang BUMN ini seperti di PT Timah itu, mahasiswa ini bahkan selama magangnya juga waktunya cukup lama, ini selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini dia juga bahkan kalau di PT Timah bahkan diberikan ada semacam uang transport. Uang transport ini bisa mencapai 2 jutaan sebulannya. Nah, bayangkan ya, sebagai mahasiswa ini suatu hal yang luar biasa. Nah, bahkan kita ada mahasiswa kemarin yang di PT Timah itu sehingga diperpanjang lagi. Harusnya kan dia magangnya kan hanya 6 bulan tuh. Tetapi dari PT Timahnya minta diperpanjang lagi 6 bulan lagi. Nah, akhirnya kebetulan mahasiswa itu juga di semester akhir sehingga bisa selesai. Nah, kalau sekarang di 2020 kemarin meningkat lagi sebenarnya jumlah magangnya, tetapi karena COVID itu hanya tim kita ya, terutama untuk Jakarta dan lain. Nah, ini kemarin banyak ada batasan-batasan. Nah, program magang ini tadi merupakan program BUMN, di samping ada program magang yang lain. Nah, kita sekarang ini program magang ini merupakan salah satu pilihan di dalam program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, nanti di semester 7 misalnya UBB ini akan menawarkan 8 program. Jadi bukan hanya magang. Magang ini hanya satu pilihan di antara 8 yang bisa diambil mahasiswa. Magangnya ini mendapatkan ada SKS-nya ya mahasiswa. Jadi bukan hanya sekedar magang, tetapi akan mendapatkan SKS dari magang ini. Nah, jadi nanti pada semester 7 itu mahasiswa ini bukan hanya KKN, kalau dulu KKN merupakan hal yang wajib, tetapi saat ini KKN merupakan ya, jadi hanya pilihan. Ya.
bisa apakah akan mengambil magang, apakah akan KKN, apakah akan kegiatan kemahasiswaan, apakah akan pertukaran mahasiswa, apakah akan diri independen, atau yang kegiatan yang lainnya. Oke. Oh, berarti tadi yang soal magang belum lulus tapi sudah ditawarkan, sudah dilanjutkan kontrak. Berarti kualitasnya bukan kaleng-kaleng lagi ya Pak tadi ya, mahasiswa UBB? Ya kira-kira seperti itu. Bahkan sebenarnya dari data tracer study yang kita adakan barusan ya, dan juga sebelumnya pernah diadakan, ada bahkan 2 prodi di UBB itu ya, 2 prodi di UBB itu belum lulus sudah kerja. Jadi tidak ada satupun yang nganggur. Ya, ada 2 prodi ya. Nah, jadi luar biasa. Tidak ada masa tunggu saat mahasiswa itu selesai. Jadi sebelum selesai pun sudah ditawari kerja. Itu sudah bekerja. Ada 2 Kalau boleh tahu prodi apa itu Pak? Nah, kalau ini yang langsung kerja. Apa? Karena ini merupakan hasil tracer study, itu adalah teknik mesin dan teknik sipil. Oh, luar biasa ya. Nah, tadi Bapak sempat bilang ada pertukaran pelajar. Kemarin juga waktu saat orientasi kampus, ada yang mengatakan kalau ternyata mahasiswa UBB itu bisa belajar di UI gitu Pak. Kayak pertukaran pelajar seperti itu. Benar atau enggak itu Pak? Ya betul, tadi seperti saya sampaikan, jadi sekarang ini kuliah itu kan nggak harus, karena sekarang ada namanya tadi, ada pertukaran mahasiswa antar kampus ya. Nah kebetulan aja sekarang ini karena metodenya dilakukan secara online ya, secara virtual, sehingga tidak perlu ke kampusnya. Tetapi nanti kalau seandainya itu tidak virtual, ini kan bukan hanya pelaksanaan MBKM ini bukan karena COVID, tetapi ini merupakan program dari kementerian. Artinya saat nanti kita tidak lagi misalnya insya Allah mudah-mudahan dampak COVID ini selesai, tetapi program ini tidak selesai. Bahkan nanti mahasiswa misalnya yang memilih kuliah di tempat yang lain, misalnya mahasiswa UBB tadi, milih kuliah di IPB, jurusan tertentu, ya, dia akan benar-benar datang ke IPB. Kalau sekarang ini hanya kuliahnya secara online, tapi kuliahnya memang di IPB. Ada yang di kuliah di USU, ada yang di UNAN, ya, ada yang kemarin ITB dan Unpad dan UPI pun minta bergabung ke dalam program ini. Artinya nanti betul tadi mahasiswa kita bisa kuliah dimanapun tadi sesuai, tapi kan akan mendaftar, nanti akan ada proses pendaftarannya dan hal yang lainnya, karena akan tercatat juga di sistem akademik masing-masing perguruan tinggi. Tapi biasanya ini sudah aplikasinya sudah secara sistematis dan dilakukan secara bersama. Nah, bahkan sebenarnya ini kan awal, kedepannya jadi mahasiswa UBB itu rencananya dalam program ini bukan hanya bisa kuliahnya hanya di PTN atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tetapi juga akan kuliahnya itu di perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Nah, ini yang lagi dalam persiapan. Tapi sekarang ini masalahnya kan saat ini kan masalah COVID. Nah, kemudian bahkan ada program juga nantinya ada namanya program professorship. Artinya apa? Kita juga akan mendatangkan profesor-profesor dari luar negeri juga akan kuliah, bahkan akan mengajar di UBB, ya. Rencananya akan seperti itu dalam programnya. Tapi sekarang ini kan belum bisa, ya. Itu. Berarti nanti mahasiswa kita kuliah UBB terasa luar negeri gitu ya Pak, karena ada profesor-profesor dari luar negeri juga. Ya, kedepannya akan seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Nah, selanjutnya Pak, tadi kan kita ngobrol soal magang, soal pertukaran pelajar. Nah, kalau untuk tracking jobnya sendiri, kira-kira yang lulus dari UBB ini bakal kerja di mana sih Pak kebanyakan? Ya, karena kebetulan kita sekarang punya yang namanya pusat karir pusat karir UBB ya, karena karir center ya. Jadi yang lulusan UBB ini Anda sebentar saya lihat karena dari jadi saat ini berdasarkan data tempat bekerja para lulusan atau itu alumni, yang terbesar itu di perusahaan swasta memang 34,80%, 34,80% itu di perusahaan swasta. Yang keduanya di instansi pemerintah itu 33,87%. Artinya lulusan UBB yang diterima katakanlah di PNS misalnya ASN ini mencapai 33,87%. Kemudian di organisasi non-profit itu ada 2%, kemudian wira swasta itu ada 16,55%, dan yang lainnya itu ada 12,78%. Ini berdasarkan karena memang kita rutin mengadakan ini ya, kegiatan-kegiatan seperti transaksi tadi. Berarti lebih banyak yang berada di perusahaan swasta dan PS. Pemerintah ya. Iya, luar biasa. Oke, barangkali tadi saya terus yang nanya, yang memberikan statement, barangkali ada dari sini guru BK
dari SMA tertentu dan siswa-siswa yang ingin mengajukan pertanyaan, barangkali belum puas, ada yang belum terkupas tuntas, dipersilahkan. Boleh chat di kolom chat atau langsung ya tatap muka. Barangkali sambil nunggu pertanyaan Pak, boleh menjelaskan sedikit nggak tentang UKM yang ada di Bangka Belitung, yang ada di UBB? Oh, UKM ya. Iya. Jadi UKM yang ada di UBB itu, jadi kita tadi dikatakan ada unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa ini yang pertama itu pramuka ya. Nah, pramuka. Jadi artinya ya mahasiswa di samping kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Walaupun sekarang ini memang terbatas sekali ya karena Covid ya. Nah, sebetulnya ada pramuka, kemudian ada UKM seni ya. Kemudian ada lembaga pers mahasiswa, kemudian ada unit kegiatan olahraga UKO. Nah, UKO ini banyak cabangnya ya. Nah, UKO ini biasanya kita setiap 2 tahun sekali itu akan mengikuti yang namanya Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Ini nanti tahun 2022 itu diadakan di Padang, Sumatera Barat ya. Nah, kemudian ada Gema Harmoni ya. Gema Harmoni, kemudian ada UKM kewirausahaan, ya artinya mahasiswa pun sudah dilatih masalah kewirausahaannya. Kemudian ada Diving Club, ya. Kemudian ada lembaga dakwah kampus Al-Madaniyah. Kemudian ada lembaga kerohanian mahasiswa. Kemudian ada marching band Laskar Bahana Nusantara. Kemudian ada KOP Sukarela Palang Merah Indonesia, kemudian ada komunitas fotografer atau koper, kemudian komunitas mahasiswa pencinta alam, kemudian itu UKM-nya. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan setiap mahasiswa jurusan itu ada namanya himpunan mahasiswa jurusan HIMA. Berarti ada 20 ya, ada 20 HIMA yang ada di UBB. Kemudian masing-masing fakultas itu ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa dan ada Dewan Perwakilan Mahasiswa ya. Kemudian di tingkat universitas pun ada Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas dan BEM Universitas. Nah, BEM Universitas itu namanya nanti kalau yang jadi ketuanya itu namanya Presiden Mahasiswa. Kemudian mereka ada banyak menteri-menterinya ya. Kalau tingkat fakultas itu ada gubernurnya dan wakil gubernur ya, dan seterusnya. Banyak sekali ya Pak, berarti UKM yang ada di UBB. Jadi bukan hanya kuliah, kita juga bisa mengembangkan minat dan bakat kita juga di sana ya. Ya, kenapa kita sekarang ini sudah ada yang namanya sekretariat ormawanya ya, organisasi mahasiswanya. Nah, apakah UKM itu ditunjang dengan fasilitas yang mendukung Pak? Ya, kalau di UBB sendiri. Ya, tadinya kan UKM-UKM ini memang menempati beberapa ruang yang ada di berbagai fakultas, tapi sekarang bahkan kita sudah bangun itu sekretariatnya yang memang khusus ya. Memang ini dilakukan secara bertahap. Kemarin sudah ada pembangunan dua gedung ya, 2 gedung UKM, dan tahun ini akan kita lanjutkan kembali karena UKM ini cukup banyak ya. Nanti ada 14 ditambah lagi yang DPM, ditambah lagi yang PM-nya. Nah, tapi kalau yang tadi yang sifatnya di fakultas kita tetap akan ada ruangannya yang ada di gedung-gedung fakultas. Tapi universitas nanti akan ada ini sendiri. Oke, berarti fasilitas sudah mendukung, kurikulum sudah mendukung, lengkap sudahlah kalau yang siswa yang ingin masuk UBB itu tinggal belajar gitu ya. Nah, kira-kira ada tips-tips khusus nggak Pak untuk masuk UBB Pak? Ya, jadi gini ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya, masuk UBB ini kan yang jelas yang pertama jalur SMPTN ya. Jalur SMPTN yang saat ini sedang berlangsung ya. Kalau berdasarkan data terus terang saya agak ini juga ini ya. Dasar data yang ada misalnya terhadap jurusan tertentu ya. Jurusan tertentu kebetulan kalau dilihat nggak apa-apa saya sampaikan saat ini ya. Misalnya itu ada di jurusan salah satu jurusan UBB itu ya, saat ini pendaftarnya itu sudah 400 ya, sekitar 460-an. Padahal yang akan diterima hanya 30 ya. Jadi salah satu jurusan itu pendaftarnya sudah 442 ya. Yang tertinggi ini itu tetapi nanti akan diterimanya hanya sekitar 30. Berarti apa? Artinya 400-an akan tersingkir dari jalur SMPTN ini, ya, salah satu jurusannya. Nah, tapi memang ada di jurusan tertentu itu tingkat persaingannya tidak terlalu ketat. Artinya masing-masing jurusan itu kan punya ketetatan yang berbeda. Nah, tipsnya artinya kalau SMPTN udah jelas tadi karena sudah berlangsung, mungkin kalau
yang jelas yang pertama tadi harus siasatnya ya, strateginya gimana. Tapi tentunya kan sesuai dengan keinginan juga ya, mau kuliahnya di prodi mana, kira seperti itu ya, yang cocok juga dengan kita ya. Nah, kemudian apa namanya SBMPTN. Nah, ini jalur SBMPTN ini benar-benar harus belajar ya, harus apa namanya harus mempersiapkan diri yang sebaik mungkin ya lewat jalur SBMPTN dan UTBK-nya, dan tentunya mengikuti mungkin harus bimbingan belajar atau apa. Ini memang artinya benar-benar harus mempersiapkan diri. Nah, kemudian kalau tidak lolos juga itu harus ada nanti jalur SMPTN. Nah, SMPTN ini jalur mandiri namanya. Ini juga persaingannya karena kita nerimanya hanya sedikit lagi, hanya sedikit sekali lewat jalur mandiri ini. Nah, artinya apa? Strategi yang bagus sebagai ini tetap belajar, itu yang utama, saya pikir itu yang harus dilakukan. Ya. Jangan asal-asal ikut saja, jangan asal sekedar daftar kemudian nasib-nasib, itu jangan sampai itu yang dilakukan. Seperti itu. Jadi kuncinya yang paling utama itu belajar, persiapkan diri. Bisa ikut bimbel, bisa belajar mandiri, dan sekarang pun banyak kan ya Pak, bimbel online gitu untuk mempersiapkan kita ikut UTBK dan mandiri. Nah, oke, barangkali ada pertanyaan dari para peserta. Sini ada Man 1 Bangka Barat, SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Say hi dulu SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Banyak siswanya yang ikut. SMA Negeri 1 Payung ada. Hai. Hai. Ada juga dari SMA Negeri Pari 3. Ada Bapak Fadil. Barangkali Pak Fadil ada pertanyaan? Kemudian ada juga dari SMA Negeri 2 Tobuali, SMKN 1 Pangkal Pinang. Ada dari SMA Negeri 1 Simpang Tritip. Nah, barangkali bisa mengajukan pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Novita dari SMKN 1 Pangkal Pinang. Adakah porsi khusus yang siswa berkebutuhan khusus, Pak, yang memiliki keterbatasan fisik? Iya, kalau porsi khusus nggak ada, tetapi kalau nanti didaftar, silakan didaftar, tetapi juga kalau memang ternyata misalnya di jalur nantinya, di jalur UTBK ya, SBMPTN, ada yang berkebutuhan khusus, biasanya nanti itu akan difasilitasi ya, akan difasilitasi ujiannya, misalnya harus dengan caranya yang berbeda ya, itu mungkin akan difasilitasi. Tapi misalnya ada katakanlah porsinya berapa persen, itu tidak ada porsinya, tetapi kalau seandainya itu ada, nanti dari tesnya pun itu akan difasilitasi. Berarti tidak ada kuota khusus, tapi akan difasilitasi. Ya. Nah, kalau misalnya untuk pembelajarannya nanti sendiri, Pak, gitu, apakah ada dosen khusus atau seperti apa gitu, Pak? Mungkin nanti yang akan kita pikirkan juga ya. Kebetulan pada saat ini kan ya sejauh ini belum ada. Khusus belum ada ya yang di kasusnya di Bangka Belitung. Tapi kalau memang ada, berarti harus kita ini kan ya untuk. Iya, harus diterima gitu ya. Barangkali dari para peserta lain ada pertanyaan? Oke. Kalau dari Bapak sendiri, Pak, untuk pesan kepada guru BK, kan ini MGBK Babel kan, yang yang memediakan ruang hari ini, kira-kira ada pesan khusus nggak buat kami para guru BK gitu? Ya, guru BK artinya ini biasanya yang biasanya langsung bersentuhan dengan siswa ya, mungkin tempat siswa berkonsultasi terhadap hal-hal yang katakanlah pilihan studinya atau apa ya. Nah, jadi mungkin tadi seperti ini juga saya sampaikan ya. Kalau memang ada katakanlah misalnya minatnya memang terhadap kuliah di UBB misalnya tadi, sebenarnya dari jalur SMPTN ya, kalau SMPTN dia langsung sistem di jalur SMPTN walaupun ini tinggal besok ya. Nah, harusnya kalau memang ini itu sebaiknya memang lebih ke pilihan satunya memang di sini ya. Karena apa? Biasanya kan
orang perguruan tinggi manapun itu ada kecenderungan itu kalau misalnya jalur SMPTN. Ini kan kalau pilihan 2 kan belum jaminan seperti itu ya. Nah, jadi itu yang kadang-kadang perlu diperhatikan juga ya terhadap pemilihan. Tapi tetap tentunya ini yang lebih nanti akan menentukan juga tentunya berbagai bobot-bobot yang ada, misalnya bobot rapot dan prestasi-prestasi yang ada kan itu ya. Itu. Nah, kemudian tadi pesannya itu tadi sebenarnya dengan guru BK ini kan pernah dulu bahkan ada langsung ke UBB ya, pertemuan kalau saya tidak salah itu. Iya, pernah Pak. Ya tahun kemarin, ya karena tidak COVID itu kita nyampaikan tahun kemarin. Ini. Nah, diharapkan pesan kepada guru BK itu untuk menyampaikan, apalagi ini mengadakan kegiatan ini, menyampaikan informasi-informasi ya baik tentang yang tadi perguruan tinggi secara umum juga ya, karena ini kan bukan hanya UBB, tetapi perguruan tinggi lainnya di Indonesia itu ya apa namanya itu sehingga para siswa ini terutama terhadap prodinya ya karena kadang-kadang ini mungkin asal pilih ya calon mahasiswa atau siswanya tadi itu asal pilih sehingga pada saat semester berikutnya itu akhirnya kadang-kadang malas-malasan timbul akhirnya salah pilih jurusan, akhirnya apa? Akhirnya putus di tengah jalan atau tidak melanjutkan lagi. Nah, supaya ini benar-benar tidak terjadi. Jadi artinya apa? Dalam memilih prodi itu sebenarnya lebih didasarkan atas memang mungkin saya yakin guru BK pun biasanya akan ada tes-tes tertentu ya sebenarnya siswa ini lebih baiknya ke jurusan apa, minat apa. Mungkin itu yang dilakukan. Iya, beberapa sekolah sudah mengadakan seperti itu Pak, mengadakan psikotes minat dan bakat siswa. Kira-kira siswa ini cocoknya kemana, minatnya kemana. Nah, karena waktu kita hampir habis, pertemuan kita sayang sekali hampir habis. Terakhir pertanyaan saya, mengapa harus UBB? Mengapa kita harus memilih UBB? Itu tadi banyak sekali ya. Mengapa harus UBB? UBB juga merupakan perguruan tinggi ya negeri universitas negeri satu-satunya yang ada di Bangka Belitung ya. Dan saat ini pun akreditasi sudah B dengan produk-prodi yang banyak tadi ya. Kemudian juga prestasi UBB tidak kalah ya. Artinya prestasi kita bukan hanya tadi bukan hanya di tingkat lokal tetapi nasional dan bahkan internasional. Dan tadi banyak hal yang bisa dilakukan UBB bukan hanya secara akademik tetapi juga juga bisa kegiatan-kegiatan UKM lainnya. Kuliah di UBB bahkan bisa bukan hanya di UBB-nya bahkan bisa juga mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan lulusan UBB pun itu tadi dikatakan bahwa juga itu mempunyai kesempatan yang luas untuk memasuki dunia kerja. Artinya bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. Mungkin itu. Oke, berarti sudah komplit lah ya, hampir komplit gitu ya Pak. Ya, itu tadi banyak beasiswa juga yang ada di UBB ya. Nah, kemudian hal yang lainnya tadi ya. Oke. Baiklah, kalau gitu sayang sekali waktu kita harus terhenti di sini Pak pertemuan kita karena masih ada juga kampus-kampus lain yang akan melaksanakan sosialisasi. Terima kasih Pak atas kehadirannya di Zoom meeting kali ini. Terima kasih juga kepada para peserta, kepada para siswa yang semangat sekali, yang antusias sekali mengikuti sosialisasi dari UBB. Akhir kata saya dari panitia mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Salam. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.